سبحانه ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Fahiyakumullah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam halaqah kita pada pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam nazam yang Al-Muqaddimah Jazariyah. Kita sekarang masuk ke bait keberapa? 83 Ustaz. Baik, kita masuk ke bait 83 ya. Baik. Nah. قال ناظم رحمه الله تعالى: إما بالرعد والمفتوح صل وعما ينوه قطع مما ملك روم النساء. Ya, pisahkan penulisan in dan ma pada surat Ar-Ra'd ya, ayat 40. Ini sebenarnya di bait 82 sampai 85 ini ya kita bisa memahami sendiri lah ya, pada lafal wa imma nuriyannaka ba'dha ya, di surat Ar-Ra'd ya, ayat 40 itu, dan ada tulisan wa imma, tapi kita bacanya idgham wa imma gitu ya. Jadi eh, An-Nazim memberikan catatan bahwasannya kita harus memisahkan penulisan antara in dan ma di situ. Wa in ma. Jadi bukan wa imma. Jadi tidak kita tulis eh, kita tidak tulis sambung, bukan wa imma tapi wa in dan ma. Dan nun sukunnya idgham ke huruf mim. Ya, jadi seperti itu. Baik, ya. Afan ya. Afan. Baik, kita lanjut ya. Bira'di wal maftuha sil wa amma. Ya, ini juga sama ya. Eh, antara kalau yang ini sambung am, hamzah fathah yaitu am dan ma itu bersambung. Beda kondisinya dengan kondisi tadi ya in dan ma. Kalau ini jadi lafat am am dan ma itu penulisannya disambung ya. Dan ini pada seluruh kondisi. Maksudnya adalah pada seluruh tempat, pada seluruh tempat. Nah, kemudian
Nuhu iqta'u mimma malak urumin nisa. Nah, kalau untuk lafad min dan ma, ya, min dan ma itu penulisannya dipisah. Jadi contoh surah Ar-Rum di ayat 28. Ya, nah, min dan ma. Tapi kalau kita membacanya mimma malakat aimanukum. Penulisan dipisah, cuman kalau membaca ya dia diidghamkan, kan nun sukun ketemu mim menjadi idgham bi gunnah. Ini contoh di surat Ar-Rum dia. Surat Ar-Rum ayat eh, 28. Kemudian An-Nazim selanjutnya menyebutkan fulful munafiqina amman assasa. Ya, di situ ada lafaz am dan man. Am dan man. Jadi kalau untuk lafaz am dan man ini penulisannya dipisahkan. Jadi di dalam surat At-Taubah gitu ya. Udah amnafiqun. Amman assasa bunyanah. Amman assasa bunyanah. Surat At-Taubah bukan surat Munafiqun, surat Taubah. Amman assasa. Jadi am sendiri, man assasa bunyanah. Ya, amman. Jadi kalau kita misalnya menulis, nah itu hati-hati ya. Misalnya kita memberikan contoh kepada murid kita, kemudian kita tulis, tiba-tiba ketika kita menulis amman assasa, jadi kalau kita tidak tahu tulisannya seperti apa, disambunglah sama kita. Nah, itu ya. Biasanya seperti itu. Dan ini sering ya dan banyak banyak yang masih belum bisa menulis. Kan hendaknya kalau pengajar Al-Quran itu diharapkan mengerti. Jangan sampai disuruh tulis ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kadang-kadang masih banyak yang nggak tahu tulisannya seperti apa. Tapi kan kalau kalau melafalkan bisa. Kadang-kadang lancar, fasih gitu ya. Tapi giliran menuliskan itu kadang-kadang kacau gitu. Ya. Aro, aroah ya. A Ro'aita kan gitu. A Ro'aita alladhi ya gitu. Harusnya penggalan-penggalan seperti itu harus dipahami. Bukan aro'a. Aro'a apa aro'a? Jadi A. Ro'aita. Ya, tahukah kamu aro'aita alladhi? Ya, ro'aita, ro'aita. Nah, itu kan. Alladhi yukadzib. Ya, yukadzibu. Ya, biddin. Bi ad-dini. Nah, itu. Insyaallah tahu lah Ustaz Asaduddin ya. Naam ya. Ya. Jadi kita kita harus tahu jangan ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin cuma tulis kacau. Ya. Ini sering ya disampaikan berkenaan dengan hal tersebut. Jadi guru guru Al-Qur'an itu jangan hanya pintar menyampaikan materi juga, tapi juga pandai di dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, termasuk yang eh, permasalahan ini ya inma mimma ya gitu kan amma itu apakah penulisannya di apa dipisah atau disambung nah, seperti itu. Kemudian qala Nadhir rahimahullah taala fussilatin nisa wa dhibhin haitsuma
Wa allamil maftuha kasru imma. Ya innama. Ya innama. Ya. Al-'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahli waqa'a. Jadi kita perhatikan di situ ya lafaz-lafaz yang intinya di bait 82 sampai 85 ini adalah kita memperhatikan penulisan-penulisan yang dia dipisah penulisannya dan yang disambung penulisannya ya. Nah, seperti juga misalnya penulisan man pada surat Fusilat 40 ya, An-Nisa, surah Az-Zib yaitu surah As-Saffat ya ayat 11 ya. Nah, kemudian memisahkan antara penulisan haitsu dan ma. Ya, bukan haitsu ma gitu ya. Haitsu ma la haitsu ma tapi haitsu dan ma. Haitsu ma kuntum fawallu gitu. Haitsu dan ma bukan haitsu ma bukan digabung tapi dipisahkan. Kemudian penulisan an dan lam. Dzalika allam yakur rabbuk. Ya, surah An'am ayat 131 dan surah Al-Balad ayat 7 itu. Perhatikan di situ dzalika alam bukan alam tapi an dan lam. Dzalika alam yakur rabbuk. Alam. An lam. Ya, jadi kita harus paham ya berkenaan dengan penggunaan an ini. Ya, lafaz an. Memang berhubungan dengan nahwu sarf ya. Jadi kita paling tidak belajarlah nahwu sarf itu. Nah, kemudian kita juga perhatikan pemisahan penulisan inna dan ma pada surat Al-An'am. Innama ya innama tu'aduna la'at ya ya innama kalau ini jelas ya kalau innama tapi ingat walaupun jelas kita jangan sampai menyambungnya innama tapi dipisah inna sendiri ma sendiri. Kemudian memisahkan tulisan anna dan ma ketika menghadapi yad'una wa annama yad'una min dunih ya wa annama itu juga sama tadi innama ini annama juga dipisah surah Al-Hajj ayat 62 surah Luqman ayat 30 eh, dan terjadi perbedaan pendapat pada surah Al-Anfal 41 dan surah An-Nahl ayat 95. Ya, wa'lamu annama gitu ya. Wa'lamu annama ghanimtum. Annama. Ya, jadi eh, pada surah Al-Anfal 41 itu disambung. Ya, seperti itu. Kenapa demikian? Ya, memang dari sananya seperti itu ya. Kita sifatnya tauqif ya, tauqifiyah. Ya. Kita tidak boleh mengarang-arang dan juga termasuk pada saat penulisan pada masa Utsman bin Affan penulisan Rasm memang seperti ini tidak ada dikira-kira ya dan itu kan juga sudah dibuktikan dari hafalan dari naskah-naskah yang ada seperti itu. Kemudian kita masuk ke bait 8687. Qala Nabi rahimahullah taala wa kulli ma sa'altumuhu waqtulif rudu kadza qul bi sama wal wasla sif khalaftumuni washtarau. Sampai di situ bahasanya. Sama ya di pembahasannya wa kullama sa'altumuhu waqtulif pisahkan tulisan kulli dan ma ketika menghadapi sa'altumuhu pada surah Ibrahim ayat 34. Dan terjadi perbedaan pendapat ketika menghadapi ruddu yaitu di surat An-Nisa 91. Ruddu surah An-Nisa 91. Kullama ruddu ya kullama ruddu ya, kullama ruddu ilal fitnah. Baik. Kemudian telah terjadi perbedaan pendapat tentang penulisan bi'sa
Bi'sa ma pada kata kul bi'sa ma. Kul bi'sa ma. Kul bi'sa ma. Ya, itu kan kul bi'sa ma disambung. Kul bi'sa ma ya'murukum bih. Kul bi'sa ma ya'murukum bih. Ya. Jadi tulisannya disambung. Baik. Kemudian sambungkanlah penulisan bi'sa ma ketika menghadapi kata khalaftumuni, khalaftumuni. Disambung. Ketika bertemu kata khalaftumuni disambung. Dan juga ketika menghadapi kata ishtarau pada suratul Baqarah ayat 90. Baik. Kemudian bait 8788 qala Nabi rahimahullah fima qata'a uhi afadtum ishtahat yablu ma'a thani fa'alna waqa'at hurumun kila tanzilu syu'ara wa ghairaha sila. Pisahkan penulisan fi dan ma pada 11 tempat. Ya, uhi ya fima uhiya ilayya muharrama di surah Al-An'am. Kemudian fima afadtum fihi di surah An-Nur ayat 14. Al-An'am 145, An-Nur 14. Ya. Kemudian wahum fi mashtahat ya wahum fi mashtahat ya. Fima jadi situ dipisah. Kemudian di surah Al-Anbiya ayat 2, kemudian la yabu liyabluwakum fima atakum. Ya, Al-Maidah ya 48, Al-An'am 160, 165. Kemudian fima fa'alna fi anfusihin surah Al-Baqarah 240. Ya. Setelahnya lafadznya fa'alna ya, fima fa'alna. Kemudian fima la ta'lamun gitu ya. Surat Waqi'ah, Al-Waqi'ah yang 61. Kemudian fima razaqnakum Ar-Rum 28, kemudian fima hum fihi yakhtalifun Az-Zumar ayat 3. Kemudian fima kanu fihi yakhtalifun Az-Zumar 46. Fima hahuna aminin Surah Asy-Syu'ara ya ayat 146. Ya, jadi di sini diperintahkan untuk memisahkan penulisan fi dan ma pada 11 tempat yang sudah Anda sebutkan tadi. Kemudian selain tempat-tempat yang disebutkan Ana tadi, maka sambungkanlah penulisan fi-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menulis, ya ingat saja yang 11 tempat ini di dalam Al-Qur'an. Berarti kalau kita mau menulis selain dari 11 tempat ini berarti fi-nya disambung, tidak dipisah. Contohnya di surah Al-Baqarah 113, "Fima kanu fihi yakhtalifun." Fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Coba dibandingkan dengan surah Az-Zumar tadi, Az-Zumar 46, "Fima kanu fihi yakhtalifun." Coba Ustaz Zangki ya. Coba perhatikan itu di Az-Zumar 46. "Fima kanu fihi yakhtalifun." Itu kan dipisah. Tapi kalau di surah Al-Baqarah enggak, "Fima kanu fihi yakhtalifun." Yaitu disambung. Kenapa kalau kalau ditanya kenapa kok dipisah disambung? Apa Allah misalnya tidak tahu ya. Ya, mungkin Nabi Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kenapa itu disambung dipisah. Ya beliau juga kan SAW juga kan belajar pada malaikat Jibril. Gitu. Ya itu ada ya yang disampaikan. Nah ini yang kalau kita kembalikan esensial dari sanad itu salah satunya ini. Yang dijaga itu adalah rosem, sebenarnya cara membaca. Coba misalnya pada penulisan surah Al-Baqarah ayat 113 ini tulisannya dipisah. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Kemudian
Ada yang protes. Misal nggak ada sanad nih ya. Loh, ini kan harusnya misalnya terpisah misalnya atau di surah Az-Zumar tadi ini kan harusnya sambung seperti kayak Al-Baqarah. Kenapa dipisah? Oh iya ya, kamu betul ini. Ternyata memang memang terpisah kan gitu. Gimana cara kita untuk membuktikannya? Yang buktikan dengan sanad. Ya, dengan sanad. Dan jelas kan ya kalau di dalam mushaf ya selama mutawatirah ya ya sah. Ya sanadnya sahih ya sah. Berarti bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi misalnya di dalam mushaf yang ada lajnah pentasih Quran ya. Tanda tashih gitu ya. Jadi kalau beli mushaf itu perhatikan tanda tashihnya juga. Nah, jangan kita tiba-tiba beli mushaf nggak ada tanda tashih. Jadi kalau ada salah misalnya pada surah Al-Baqarah ternyata dipisah fima kanu fihi yakhtalifun. Kita nggak tahu gitu ya. Tapi nah, kita ikut berdosa. Kenapa kita kita baca Al-Qur'an yang tidak ada tanda tasbihnya gitu ya. Nggak ada pentasih dari lajnah pentasih Qur'annya, tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau kita baca tiba-tiba di surah Al-Baqarah lafaz fima kanu fihi yakhtalifun ternyata dipisah. Maka kita membaca di situ nggak dosa. Yang dosanya lajnah pentasihnya gitu. Kelolosan pada lafaz ini gitu. Baik, kita lanjut bait berikutnya. Bait 89. Fa'ainama kan nahli sil wa mukhtalif fi syu'ara al-ahzabi. Jadi surat syu'ara al-ahzab gitu maksudnya. Fi syu'ara al-ahzabi wan nisa was wusif. Ya, sambungkanlah penulisan ainama pada surah Al-Baqarah 115 seperti halnya pada surah An-Nahl 76 yang telah terjadi perbedaan pendapat ya pada surat Syuara, Al-Ahzab dan An-Nisa. Ya, contohnya misalnya di surah An-Nisa, ainama takunu. Ya, di An-Nisa 78. Kemudian ainama tuqifu itu juga disambung ya, sambung penulisannya. Aina dan ma. Ainama, nah di surah Asy-Syu'ara itu terjadi perbedaan, dia tidak disambung, tapi dipisah. Ainama kuntum, ainama kuntum dipisah. Di surah Asy-Syu'ara beda ya. Kemudian surat An-Nahl ayat 76 itu disambung ainama yuwajjih ya. Ainama yuwajjihu ya. Ya, itu juga disambung. Fa'ainama tuwallu di surah Al-Baqarah ayat 115 itu juga disambung. Baik. Nah, ini pembahasannya masih maktub mausul ya. Nah, bisa dipahami sendiri lah, bisa dibaca. Nggak ada penjelasan khusus, tidak ada sebenarnya. Cukup dibaca sendiri. Qala Nadim rahimahullah ta'ala wasil fa illam huda allan najma' najma'a kaila tahzanu ta'saw ala. Sambungkanlah penulisan in dan lam pada surat Hud. In dan lam pada surat Hud. Ya, jadi sambungkan fa illam yastajibu. Fa illam yastajibu. Ini surat Hud. Kemudian sambungkan penulisan an dan lan ketika menghadapi kata naj'ala. Naj'ala. Artinya allan naj'ala lakum. Allan naj'ala lakum. Ya. Itu surat Al-Kahfi 48. Ketika menghadapi kata najma'a yaitu surat Al-Qiyamah ayat 3. Allan najma'a 'idhamah. Allan najma'a 'idhamah. Baik. Kemudian qala Nabi rahimahullah haju 'alaika kharaju wa qad'uhum amma yasha'u man tawalla yaumahum. Ya, sambungkan penulisan kai. Ya. Dan la ketika menghadapi kata eh, tahzanu yaitu pada surah Ali Imran ayat 153 ketika menghadapi kata ya
ta'saw ala yaitu pada surat Al-Hadid ayat 23. Likaila tahzanu ala, likaila tahzanu ala, jadi disambung. Ya, disambung. Kemudian likaila ta'saw ala di surah Al-Hadid 23, likaila juga disambung. Kemudian likaila ya'lama surah Hajj ayat 5. Dan ketika menghadapi kata alaika haraj, yaitu pada surah Al-Ahzab, likaila yakuna alaika haraj. Dan para ulama telah memisahkan penulisan an dan man ketika menghadapi kata yasa'u, ya, wa yasrifuhu amman yasha, tulisan man yasha, ya. an man, jadi amman yasha, kalau baca kan demikian idgham kan, nun sukun ketemu mim, tapi penulisannya dipisah, an dan man dipisah, ya. Dan juga ketika menghadapi kata tawalla pada surat An-Najm ayat 29, fa'rid amman tawalla, fa'rid amman tawalla, an dan man, amman. Nunnya ketemu tak, jadi ikhfa gitu ya. Kemudian para ulama telah memisahkan penulisan hum yauma, yauma dan hum pada surah Ghafir 16 dan Az-Zariyat 13. Yaumahum barizun. Yauma dan hum. Jadi bukan yaumahum disambung tapi dipisah seperti itu. Baik, kita sampai bait 93 aja ya. Qala Nabi rahimahullah taala masuk bait 92, wa ma li hada walladina haula tahina fil imami sil wa wuhila gitu ya. Pisahkan penulisan huruf jar dengan majrurnya ketika menghadapi kata hadza. Pisahkan huruf jar dan majrur, ya. Ya ketika menghadapi kata hadza. Jadi wama di hadza, ya wama di hadza walladzina. Itu pada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan wa qalu ma li hadza, wa qalu ma li hadza. Ya, wa qalu ma li hadza. Jadi penulisan huruf jar, ya, dengan majurnya dipisah, ya, ketika menghadapi kata hadza, hadza. Baik. Ma li hadza gitu ya. Ma li hadza. Kemudian di surat Al-Kahfi, ya, surah Al-Furqan 7 dan surah Al-Kahfi 49. Ma li hadzal kitab, ma li hadzal kitab. Ya. Kemudian ketika menghadapi kata alladzina, yaitu pada surah Al-Ma'arij 36, yang menghadapi kata haula, yaitu pada surah An-Nisa. Al-Ma'arij surah fama lil ladzina, fama lil ladzina, fama lil ladzina. Ya. Kemudian di surah An-Nisa 78, fama lihaulai, fama lih. Jadi itu di huruf fa-nya ya. Famali ya, huruf fa-nya disambung. Bukan di sini. Famali. An-Nisa 78. Kemudian juga surah As-Sad. Surah As-Sad. Juga surah As-Sad ayat 3. Wala tahina. Wala tahina. Baik. Ya. Jadi dalam mushaf imam, sambungkanlah penulisan kata dalam mushaf imam. Sambungkanlah penulisan kata walata. Walata. Jadi disambung. Dan hina itu jadi disambung. Walata hina. Yang terletak pada surat Shad, akan tetapi pendapat tersebut dilemahkan oleh para ulama. Ya, di dalam mushaf imam sambungkan penulisan kata walata dan hina yang terletak pada surat Shad ayat 3, akan tetapi pendapat tersebut dilemahkan oleh para ulama. Nah, kemudian bait yang terakhir bahasan ini.
di bait 93. Wa wazanuhumul kaluhum sili kada minal waya wahala tafsili. Ya, ya. Mina al gitu ya, mina al gitu. Jadi sambungannya penulisan kata wawazanu hum kalu hum kalu dan hum pada surat Mutaffifin ayat 3. Demikian juga jangan dipisahkan alif dan lam ma'rifat di al ya. Alif lam ma'rifat ya nida da ha dan ha tanbih ya ha tanbih ha ya ha ula ya ha tanbih ha ha antum ha tanbih ha antum atau ya adamu ya adam. Alhamdu lam ma'rifah alhamdu ya alhamdu jadi disambung gitu ya disambung wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wa idza kaluhum gitu ya. Sambungkan kemudian kata wa idza kaluhum aw wazanuhum ya jadi sambung ya jadi sambungkan perusahaan kata wa wazanu hum dan hum wa wazanu dan hum wa wazanuhum itu disambung kemudian kata kalu wazanuhum sambung ya maksudnya. Baik. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan kita ya di dalam pembahasan maktu dan mausul. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita nanti di bab tak ya, nanti di bait berikutnya, di bait ke-94 insya Allah. Baik. Nah, itu saja ya penjelasannya. Dan tidak ada penjelasan khusus, maksudnya di sini butuh kita eh, teliti saja, teliti di dalam menulis. Ini kan hubungannya dengan penulisan, bukan penulisan. Ya, bukan kita harus membuat ini dan itu tidak, tapi berhubungan penulisan. Kalau membaca ini dan ini, nanti penulisannya seperti itu. Jadi maksudnya, kalau nanti ada yang menulis, ya antum melihat ada nulis, misalnya seharusnya terpisah, dia bacanya sambung, antum bisa protes di situ. Ya, bahwasannya tidak demikian penulisannya. Ya, penulisan yang dipisah itu selain daripada ayat ini, silakan misalnya disambung seperti itu. Jadi bisa berdalil gitu ya. Tapi kalau pembahasan khusus berkenaan dengan kenapa dipisah, kenapa itu, Ana enggak tahu ya. Enggak tahu kalau Ustaz Zangki tahu kenapa dipisah, kenapa disambung, ya Ana diajarkan juga lah. Kayak gitu. Itu aja intinya. Baik, Allah alam bisawab. Silakan Ustaz Zangki mungkin ada pertanyaan. Tidak ada? Belum ada sih Ustaz. Ya. Karena memang tidak ada ini khusus ya. Maksudnya Iya, memang tidak ada limadanya khusus. kenapanya Jadi itu nggak ada. jadi cuman cuman gini aja. Jadi kalau ngajar bab ini ya nanti banyak banyak tersita nanti waktu. Jadi ya cukup dibaca sendirilah. Makanya anak kalau melewati bab ini sebenarnya anak minta ke murid anak itu untuk ya kalian baca sendiri aja lah. Apa yang harus anak jelaskan? Eh, Malaikat Jibril aja mungkin nggak tahu juga kali gitu ya. Ya gimana ini? Kenapa dipisahkan seperti itu? Ya itu hanya wallah alam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Ya seperti halnya Rasulullah ketika ditanya kapan hari kiamat. Ya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanyakan gitu ya. Itu kan. Ya urusannya hanya Allah. Ya urusan hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Sama dengan kondisi ini. Urusan kayak gini hanya Allah yang tahu sudah. Baik. Baik, kalau tidak ada, Sat, silakan Sat untuk saran selanjutnya Kalau dari bait tadi berapa ke bait infonya berapa? infonya tadi sangat full, Ustaz. Full ya? Oh, silakan. Oh, Nah, kemarin antum sudah selesai ya yang itu ya, kemarin ya. nah, Ustaz. Saking Ya, saking anak ini banyak izin-izinnya ini. nah, nah. Baik, silakan Sat. Nah, Nah, full Ustaz ya. nah, Bismillah. متن المقدمة الجزرية منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه في نظم من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن
علي بن يوسف الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختها، وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا. لضرس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتا منه، ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه، ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما، ومن بطن الشفاه فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، والضد قل مهمسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجدقة بكت. وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع خص ضغط كذ حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحيحا في اللام والراء، وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة، وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب الترقيق واستئمال الحروف. فرققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله لنا، وليتلطف على الله ولظ، والميم من مخمصة ومن مرض. وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا. وحاء حصحص أحدت الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. باب اللامات. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واقصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا. مبين. وحرف ال... نعم، وحرف الاستعلاء فخم واقصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط ما بسطت، والخلف بنخلقكم وقا. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت، والمغضوب مع ضللنا. وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصا.
وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. باب علقة الحروف. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم ككن ربي وبلى وأب في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. باب الضاد والله. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الظأن ظل الظهر عظم الحفظ أيكظ وأنظر أظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواذ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى إضين ظل النحل زخرف سوى ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. باب التحذيرات. وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مأ وعظت مأ فالطم وصفها جباههم عليهم. باب النون. باب النون والميم مشددتين والميم السكينة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب أحكام النون السكينة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. باب المد. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقوف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلقا أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول. واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نه اقطعوا مما ملك من النساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكلما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف
وخلف الأنفال وخلف الأنفال والنساء صف Ulang lagi. وصل فإن نعم Fa'ainama. فأينما كالنحل صل ومختلف وخلف فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء صف وصل فإن لم هود أن لن نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلوه إلى ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم مع أخيرات النقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقيت وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعد حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. الخاتمة وقد تقض نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبيتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. الحمد لله. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah Fik. وفيكم Baik, بارك الله. Alhamdulillah, qad ajastu lakum ijazah al-muqaddimah jazariyah lil Imam Jazari rahimahullah ta'ala eh, bi isnadi qira'ah wal iqra' ala syartil mu'tabar inda ahli al-athar. Naam. قبلت أستاذ. جزاك الله خيرا. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini memang suatu anugerah ya, rahmat Allah yang patut disyukuri oleh antum ya, sudah menyelesaikan satu kali duduk membaca daripada Muqaddimah Jazariyah yang mana itu sudah mengikuti dari mulai awal serta syarah ya, dan juga menyetorkan bacaan ya, dan sampai juga menyetorkan bacaan satu kali duduk ini. Dan ini suatu yang jarang ya didapatkan oleh seorang hamba Allah, kecuali yang Allah inginkan. Ya, berarti Allah menginginkan kebaikan dari antum untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu saja prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Nah, barang siapa yang menginginkan kebaikan padanya, maka Allah akan berikan pemahaman agama padanya. Ya, gitu ya. Jadi, Ana minta kepada antum Ustaz Zaki ya, untuk senantiasa menjaga ketatan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga daripada periwayatan dari nazam ini ya, kemudian ajarkanlah nazam ini, jangan berhenti pada diri sendiri ya, antum meriwayatkan kembali karena ana sudah mengizinkan ya, mengizinkan untuk antum meriwayatkan kembali dan juga untuk antum mengajarkan kembali daripada nazam ini, seperti itu. Selamat kepada Ustaz Zaki. Semoga Allah senantiasa menjaga antum
dan melancarkan seluruh dakwah antum ya di dalam mendakwakan Al-Quran ini. Baik, mungkin ada yang ingin antum sampaikan? Tafadhol Ustaz. Sedikit. Ya, Alhamdulillah, binikmati tatimmu shalihat, ya jazakallah. Ustaz Hernawan yang mungkin selama 6 bulan ini Ustaz ya, Nah, 6 bulan sudah apa namanya, mengajarkan, berikan ilmunya kepada eh, kami gitu. Dan memang dari pembelajaran memang cukup detail gitu Ustaz. Cukup detail dan ada modulnya, dan modulnya terstruktur. Alhamdulillah. Jadi bisa sambil membaca juga, dan dari modul tersebut jadi lebih banyak. Mungkin kalau di luar sana tidak sedetail itu, karena ada juga Masya Allah, yang Masya ringkas. Allah. Alhamdulillah, untuk yang ini eh, sangat mungkin buat saya atau kami detail penjelasannya gitu, Ustaz. Dan Ya, syukron, Masya Allah. jazakallah khairan Wa iyyakum. eh, pada Ustaz Hernawan khususnya, dan ya Doakan Ustaz kami Ade, Ustaz. Ustaz Ade. Nah, Amin, amin, Ustaz. amin. Sudah memberikan ilmunya kepada kami, ya insya Allah kalau lagi ke Malang main-main insya Allah. Tafadhol Ustaz. Nanti kalau ke Malang mampir ke Ana, antum eh, chat aja ya. Nanti nomor Ana minta ke Ustaz Ade aja. Ustaz Ade, Nah, sudah ada di grup itu, Ustaz. Di grup. ya. Udah di grup aja di grup ya ya Nah, apa? nah, Ya di grup nanti nah. antum WA Ana aja ya. Beberapa murid-murid Ana itu ya yang di luar kota Malang itu kadang-kadang seperti itu Ustaz. Kemarin ada yang baru dari Jombang mampir, dia bawa duren Hmm. gitu. Bawa duren gitu. Kalau ke Ya. Malang kadang-kadang, Mas. Kadang kan saya di Madura, Ustaz, sebenarnya Oh, Masya aslinya. Allah. Nah, Asli, nah. asli. Tapi sekarang Asli. domisili Depok. Oh, Masya Allah. Nah, nah. Mampir ke sini. Kadang-kadang anak kalau misalnya sedang keluar kota itu anak informasikan di status. Anak lagi sedang di Kuningan, Jawa Barat. Ada yang nyamperin. Ada aja yang Oh. nyamperin. Bahkan ketika anak misalnya sedang di Mekah gitu, anak informasikan, ada yang nyamperin. Ustaz, antum lagi di mana? Hotel mana? Biar anak samperin. Ya seperti itu. Jadi bukan dalam rangka untuk pamer, bukan. Cuman anak ingin silaturahim dengan murid-murid anak gitu lah. Dimanapun mereka berada. Jadi bukan misalnya anak, oh Ustaz ini pamer-pamer. Enggak. Kan akhirnya kan bertemu kan gitu kan. Sayang maksudnya misalnya anak misalnya lagi di Jogja, lagi di mana. Kalau anak tidak informasi, siapa tahu ada murid anak yang di Jogja, bisa ketemu kan seperti itu. Nah, nah. Gitu lah. Bukannya senang pasang sana, justru jarang pasang-pasang status Ustaz. Kadang tertentu aja atau anak sedang lagi lagi jualan misalnya paket umroh, nah itu baru pasang status atau lagi apa gitu ya. Karena Nah. enggak senang ya selfie-selfie gitu segala macam. Enggak lah. Kecuali anak informasi anak lagi di sini ya. Silakan mungkin berapa hari anak di sini Anda mau ngambil sanad enggak? Sanad apa gitu. Sanad kitab apa gitu. Nanti ada yang datang gitu seperti itu. Hmm. Ya, Ya, itu Ustaz. mungkin. Alhamdulillah demikian saja. Pak Insyaallah bermanfaat dan tiada kata lain selain Nana mengucapkan syukur ya Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pencapaian antum pada saat ini. Bacaan antum bagus ya, tolong dipertahankan karena seperti yang yang antum baca tadi ya tiada lain ketika kita hendak apa membaca Al-Quran dengan baik ya kecuali dengan riyadhah ya, Hmm. Ya Allah. dengan riyadhah. Dan ini beliau beliau sudah mengisyaratkan dalam nazam beliau ini ya. Hmm. Kecuali dengan riyadhah. Ya, maka Ya Allah. sering-sering Ustaz maksudnya pertahankan bacaan antum, bacaan Al-Quran bil khusus karena memang ini kan alatnya ya, alat bagaimana cara kita untuk bisa membaca kemudian menghukumi bacaan-bacaan Al-Quran itu dengan baik yang benar ya sesuai dengan sebagaimana Rasulullah SAW itu membacanya kan seperti itu. Ya Hmm. sering-sering dibaca. Kemudian bagaimana cara untuk mempertahankan hafalan kita? Ya mengajar. Ya. Hmm. Kalau antum misalnya setiap hari ngulang murojaah akan kesusahan, Ustaz. Tapi
dengan antum mengajar, nah itu dengan tidak tidak apa secara tidak langsung antum sebenarnya murojaah. Ya. Makanya kenapa Ana tuh merasa kok ingat terus ya nazom ini kok ingat terus ya karena Ana sering mengajar gitu. Ya dan Ana sering mengajarkan nazom itu. Di tempat ini Ana mengajarkan misalnya Tuhfatul Atfal di majelis ini Tuhfatul Atfal ya sering dibaca akhirnya. Bolak-balik aja dibaca terus. Jadi ingat terus gitu. Itu salah satunya. Tapi kalau kita mencari sanad, ya mengambil sanad untuk diri pribadi dan tidak mengajar, itu tercela Ustaz. Itu tidak boleh dalam agama kita. Ya, antum tidak boleh ya, mengambil sanad untuk kepentingan diri pribadi dan tidak mengajarkannya. Ya, jadi hanya untuk pintar diri sendiri aja itu tidak boleh. Jadi, Berburu sanad. nah, jadi antum sebagai pemburu sanad aja itu ya, gitu. Jangan ya, jangan terjadi. Mengajar lah. Makanya kenapa sabda Rasulullah itu menyebutkan khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamahu. Jadi tidak dikata khairukum man ta'alamal Qur'an. Nah, itu kan ya. Tidak Sebaik-baik berhenti. kalian tuh adalah yang belajar Al-Qur'an. Coba kalau berhenti di situ. Ya, orang banyak nggak ngajar nanti ya. Belajar aja kerjaannya. Makanya dikatakan wa 'alamahu dan yang mengajarkannya. Seperti itu. Baik. Dan demikian saja Ustaz Zaki. Oh ya Ustaz Ade, apa ada yang ingin menyetorkan ini satu kali duduk matan apa Jazaria atau Fathul Atfal mungkin ada yang nyelip pengen Kemarin ada Ustadz ini tadi udah dihubungi ketika awal Ustadz Zanki setoran kan, tapi nggak ada kayak nggak belum direspon. belum direspon. Nah, itu goyah lagi gitu ya mungkin. Mungkin karena Biasanya biasanya orang itu kalau mau ke setoran di awal tuh udah hafal itu. Tapi begitu dia menghadapi depan guru itu oh Nah, berantakan semua itu. Tapi itu. Masya Allah ya antum ya lancar gitu. Ana dulu gitu Ustaz. Dulu waktu Tufatul Atfal ya, udah lama dulu. Tahun Anda dapat sanad Mandumatul Tufatul Atfal tuh tahun 2015 Ustaz. Jadi berapa tahun itu? 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun. Jadi waktu Ana sudah hafal, Ana mengikuti daurahnya terus ya, guru Ana itu. Ana ikuti terus sampai pembahasannya selesai. Dan Ana menyetorkan terus. Sampai setoran terakhir, kayak antum gini ya, sekali setoran itu langsung Ana ijazahkan. Itu ternyata nggak diijazahkan Ustaz. Ya sudah store. Ya sudah setelah itu ketemu di mana lagi, dipanggil lagi. Ya setoran itu Tufatul Hafal, setoran lagi ya. Kira mau diijazahkan enggak ya? Sehingga suatu ketika Ana di WA. Ana lagi di masjid ini. Ya, guru Ana bilang gitu. Atau antum kalau mau ke sini ya, ya ke sana. Ana lihat beliau sedang ngisi kajian gitu kan. Rame kan itu jamaah. Ana ada di belakang masjid. Tapi kelihatan beliau guru Ana tuh kelihatan. Setelah itu udah selesai kajian, baru sudah selesai dia tahu anak mojok gitu. Itu tadi panggilan. Sini, saya panggil, duduk di depan depan beliau. Jamaahnya kan masih masih banyak juga, belum 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 ada beranjak. So dia bilang gini, antum sekarang bacakan tuh matannya di depan anak. Depan orang banyak tuh kan, gitu lah. Waduh, bilang. Ya udah, anak bacakan. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan ya. Nah, setelah selesai baru beliau ijazahkan Ustaz. Tunggu momen. Iya, beliau tuh mungkin pengen nguji ini benaran nggak ini mungkin gitu loh, gitu loh. Ini benaran mungkin apa enggak? Atau mungkin sesi-sesi tertentu aja mungkinnya. Ternyata beliau tuh mungkin ya pengen nguji ya, nah seperti itu. Di orang banyak gitu kan. Orang Iya, banyak di kan depan lagi. orang banyak, dia pengen tahu. Oh, depan orang banyak. Dulu pernah Ana juga eh, setelah itu Ana setoran suratul Baqarah ya ke beliau, hafizahullah. Jadi berisik Ustaz. Jadi di belakang itu kan santri-santrinya. Terus bilang, Anda terus berhenti dulu. Dia bilang, terus saja baca. Inilah seninya katanya. Jadi pengen nguji. Anda tuh masih kuat nggak hafalannya kalau ada gangguan-gangguan kayak gini. Begitu Ustaz caranya.
Itulah. Masya Jadi Allah, ya kalau diuji. kita misalnya baca hening hafal itu kan itu enggak Hmm. istimewa kan ya. Itu tapi kalau ada godaan masih kuat nggak hafalan kita ini? Hmm. Nah gitu saat itu sedikit pengalaman saja mungkin antum bisa terapkan ya di murid-murid antum seperti. Seninya itu. Iya seninya. Baik. Hmm. Baik, demikian saja. Tidak ada lagi yang Anda tunggu ya. Anda hanya berdoa saja, Ustaz. Semoga antum senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Dan Anda hanya minta satu kepada antum, tolong doain kami, Ustaz, senantiasa dalam Hmm. sholat antum ya. Sebutkan nama Ana dan juga Ustaz Ade di sini dalam sholat antum. Seperti itu. Ya, demikian saja. Pak insya Allah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kekhilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa Wa iyyakum barakallahu barakallahu fiikum. fikum barakallah. Jazakallah, Ustaz. Adek. Jazakallah khairan. Sekarang Ustaz. Wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Izin live, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.